setia dengan firman-Nya, Kau pasti menang ikan cakera. Lihat Yesus Raja, pahlawan hebat, semua musuhnya binasa kelak. Kasih marohat, alele barat, kata pangangan, tumpahi nama, tubenani ulang, ina posobi, bye-bye mamar tulang, sude dolmai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini Kamis 27 April 2023, yaitu dari Imamat 18 ayat 4. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mengapakah Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk melakukan peraturannya dan berpegang kepada ketetapan Tuhan? Karena kalau kita perhatikan dalam pasal 18 ini, judulnya perikop ini adalah kudusnya perkawinan. Ini adalah sebuah peraturan tentang kesusilaan seksual. Ayat 3 dalam pasal 18 ini dikatakan, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu, juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Ada dua tradisi yang dikatakan dalam ayat 3 untuk tidak dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu tradisi dari bangsa Mesir dan juga tradisi dari bangsa Kanaan. Tradisi dari bangsa Kanaan yaitu di mana mereka terkenal dengan beribadah kepada Baal dengan ritus-ritus yang tidak etis di bidang seksual, dan agama demikian adalah kekejian bagi Tuhan. Kita bisa lihat dalam Ulangan 23 ayat 18, janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan untuk menepati salah satu nazar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan juga ada tradisi bangsa Mesir di mana mereka beribadah kepada ratusan dewa. Ada banyak dewa-dewa orang Mesir yang mempengaruhi kehidupan keagamaan bangsa Israel mulai sejak zaman nenek moyang mereka dan sampai mereka tiba di tanah Kanaan. Mereka melakukan ibadah kepada Baal dan mereka mendapat upah bagi mereka yang mempersembahkan dirinya menjadi orang yang mengikuti ritual tersebut dalam kuil peribadahan dewa Baal. Dikatakan untuk membayar atau menepati salah satu nazar. Bayangkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mereka mau mempersembahkan dirinya
dalam peribadahan atau ritus untuk menyembah Baal, untuk menepati salah satu nazar mereka kepada Tuhan. Sesungguhnya apa sih mengenai nazar itu? Mengapa mereka harus melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan untuk membayar nazar? Apakah memang kita diharuskan bernazar dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan Allah? Nazar itu memang kehendak melakukan suatu tindakan atau menjauhkan diri dari suatu tindakan untuk memperoleh belas kasihan Allah. Misalnya kita mempunyai suatu keinginan supaya Tuhan mewujudkannya, kita bernazar. Sesungguhnya bernazar itu tidak berdosa, dan tidak bernazar pun kita tidak berdosa. Bila suatu nazar diucapkan, kita harus menepatinya. Karena kudusnya nazar itu sama dengan kudusnya janji yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah bernazar, kita haruslah menyerahkan apa yang sudah kita nazarkan. Tapi Allah tidak menginginkan membayar nazar itu dengan hasil yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang akan mendatangkan kutuk Allah, murka Allah dalam kehidupannya dan juga dalam kehidupan keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kebiasaan-kebiasaan bangsa Mesir, kebiasaan-kebiasaan bangsa Kanaan mempengaruhi kehidupan bangsa Israel dalam hal peribadahan. Dalam ayat 5 dikatakan bahwa hanya Allah lah yang dapat memberikan kehidupan hidup makmur dan hidup yang baik. Keadaannya adalah kalau mereka melakukan peraturan Tuhan. Dan Tuhan menghendaki umat Israel mengubah perilaku kebiasaan yang mereka dapat dari bangsa Kanaan. Mereka diperintahkan untuk tidak melakukan perilaku yang sudah berurat itu. Memang mengubah kebiasaan itu sangat sulit, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Ibaratnya kita misalnya mempunyai penyakit diabetes atau kelebihan berat badan, mengubah kebiasaan pola makan tentu sangat sulit. Tetapi lebih baik kita harus mengorbankan diri kita masuk ke dalam sesuatu yang sulit itu untuk mengubah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Kalau kita baca keseluruhan dalam Imamat 18 ini tentang kesusilaan seksual yang diaturkan Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel, karena di sana sudah terjadi hubungan antara anak dan ibu ayat 7, antara ayah dan anak ayat 8, sesama saudara kandung ayat 10, sesama jenis ayat 10a, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, dan bahkan antara manusia dengan binatang ayat 23. Itu sangat mengejikan, hal yang tidak diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan umat Israel. Tindakan demikian bukan saja mendatangkan sakit hati, pertengkaran, perselisihan, pertikaian, dendam, korban, kemudian mencari korban, sehingga mata rantai korban akan terus terjadi kalau tidak kita putus di dalam hidup yang mau berjalan dalam peraturan dan ketetapan Tuhan. Dan bahkan penyakit menular pun terjadi, semakin merambat, HIV, AIDS. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamatkanlah anak-anak kita, selamatkan masa depan mereka, selamatkan generasi muda gereja dan bangsa, hiduplah dalam peraturan Tuhan. Kalau memang kita sudah terjangkit akan penyakit yang menular itu, tekunlah berobat, kamu pasti bisa bertahan hidup walau tidak bisa sembuh. Tetapi setidaknya virus itu tidak lagi
menular. Untuk apa? Untuk apa lagi mungkin kita berpikir demikian? Setidaknya dengan sisa waktu yang Tuhan berikan, kita masih punya waktu untuk dipakai Tuhan, masih mempunyai waktu untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan selama kita masih diberi nafas sampai akhir hayat hidup kita. Oleh karena itu, mengubah kebiasaan memang sangat sulit, tapi kalau itu mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kita sebagai orang yang percaya, mari kita lakukan dan kita menggumulkannya untuk supaya tetap bertahan dalam komitmen kita mau hidup dalam peraturan dan ketetapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Engkau perdengarkan kepada kami akan perintah-Mu kepada bangsa Israel untuk mengubah kehidupan yang jauh daripada Engkau kembali menuju kepada hidup yang seturut dengan peraturan-peraturan-Mu dan ketetapan-ketetapan-Mu. Karena hanya di dalam Engkau saja kami menemukan hidup yang damai sejahtera, hidup yang benar-benar baik keadaannya, kami sehat, persekutuan kami penuh dengan kasih dan jauh daripada rasa curiga, jauh daripada ketakutan, jauh daripada kecemasan. Tapi kami memiliki rasa percaya karena kasih itu sudah ada dalam diri kami ketika kami berjalan seturut dengan peraturan dan ketetapan Tuhan. Terlebih di masa sekarang Tuhan, ada banyak orang tua memiliki rasa takut untuk menitipkan anak-anak mereka mengemban pendidikan baik secara formal dan informal dimanapun ada banyak kejahatan, tindakan asusila yang dapat menghancurkan karakter masa depan anak-anak generasi-generasi muda. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh memakai kami untuk mengarahkan, menyerukan apa yang Engkau inginkan agar kami boleh seluruhnya boleh hidup di dalam peraturan dan ketetapan Tuhan untuk menyelamatkan generasi gereja, generasi bangsa. Mampukan kami Tuhan, dan kiranya firman-Mu bertumbuh kepada mereka siapa saja yang mungkin sudah jatuh dalam pergaulan yang mencoreng atau menodai tubuh ini sebagai bait Allah. Tapi kami percaya firman-Mu bekerja untuk mengubah setiap hati umat-Mu kembali kepadamu. Dengarkanlah doa permohonan kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.